Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan pelanggaran pemilu. Pelapornya adalah 3 lembaga yakni Kata Rakyat, Lingkar Madani Indonesia, dan Komite Independen Pemantau Pemilihan. Laporan diajukan pada siang ini Selasa 19 Juli sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Sentra Gakumdu Bawaslu RI Jakarta Pusat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih rekan Mei. Laporan tadi diajukan pada siang hari ini sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu RI Jakarta Pusat. Zulhas dilaporkan atas dugaan melanggar pasal 276 ayat 2 dan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu, serta dugaan pelanggaran pasal 280 ayat 1 dan pasal 281 ayat 1 terkait kampanye menggunakan fasilitas negara dan kampanye menggunakan fasilitas jabatannya. Tadi Direktur 5 Ray Rangkuti menyampaikan dalam pelaporan ini, mereka membawa sejumlah bukti berupa video dan link pemberitaan terkait kegiatan kampanye terselubung Ketua Umum PAN itu dan anaknya Fitri Julia Sapitri di Lampung. Ray Rangkuti menyadari bahwa apa yang dilakukan Zulhas dan PAN berada di luar tahapan jadwal kampanye pemilu. Di sisi lain, Bawaslu hanya dapat menindak dugaan pelanggaran kampanye pemilu jika waktu terjadi dugaan berada dalam masa kampanye. Sehingga hal ini membuat kebingungan publik mau melapor kemana jika terjadi praktik serupa yang dilakukan oleh parpol nasional lainnya. Real pelaporan ini, Ray Rangkuti berharap bahwa Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu mengatasi persoalan ini dan mencegah maupun menyikapinya agar praktik serupa tidak terjadi di kemudian hari. Pasalnya ia tak bisa membayangkan jika semua partai politik nasional melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh PAN dan Zulhas. Jika tidak dicegah dan ditindak, menurutnya sama saja Bawaslu dan pihak lainnya menghalalkan hal-hal seperti kampanye demo, menggunakan fasilitas pemerintah, dan membagi-bagikan sesuatu sebelum tahapan kampanye pemilu dilakukan oleh semua partai politik dan pejabat pemerintah. Ray Rangkuti juga mengkritisi mengapa Bawaslu hanya bekerja melakukan pengawasan dan penindakan hanya selama 75 hari masa kampanye. Padahal jabatan pimpinan Bawaslu berlaku selama 5 tahun untuk satu periodenya. Demikian nih. Terima kasih rekan Danang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu. Berikut tayangan untuk Anda. Dan kedua, kita berharap dari pemilu berintegritas itu, suara rakyat memang menjadi penentu satu-satunya, bukan berdasarkan kekuasaan, kepemilikan uang, ataupun pemilikan sumber daya yang lain. Ketiga, tentu saja Bawaslu kita dorong untuk menjadi pengawas pemilu yang bukan sekedar bekerja secara legal formal, tetapi memberikan legasi kepada rakyat Indonesia dan pemilu selanjutnya, demokrasi Indonesia selanjutnya menjadi sebuah negara yang benar-benar demokratis. Kita tahu bahwa indeks demokrasi Indonesia terus-menerus menurun. Indeks demokrasi di kawasan terus-menerus menurun. Maka ada tugas kita sebagai bangsa untuk minimal mempertahankan, maksimal meningkatkan indeks demokrasi. Untuk apa? Untuk menjadikan rakyat sebagai pemilik bangsa ini, pemilik kedaulatan, sehingga hal-hal yang terjadi sebenarnya bukan hanya Zulhas, tapi kita fokus di sana karena itu sangat jelas memenuhi berbagai unsur tentang kepemiluan. Kemudian memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang, memenuhi unsur dugaan penyalahgunaan sumber daya negara, dan memenuhi dugaan pelaksanaan kampanye di luar jadwal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.